Rolling dan action. Halo teman-teman, kembali lagi di channel IMCast. Ini episode pertama, kita akan bahas kenapa student exchange itu penting. Dan di episode kali ini, aku kedatangan dua narasumber yang keren, namanya Febrian dan Yosua. Kita boleh kenalan dulu nggak sih, Febrian dan Yosua? Nama lengkap kalian siapa, dari jurusan mana, dan semester berapa? Nama gue Febrian Timur Sugiarto dari Teknik Informatika Angkatan 2024. Jadi ya sekarang semester 4. Nama gue Yosua Juswandi Putra, gue dari IT 2024, ya semester 4, dan kita berkuliah di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Oke, mantap banget Yosua dan Febrian. Aku bingung nih. Aku udah dapat kabar burung nih, kayak dari apa ya? Kayak kalian viral banget gitu di Informatika Maranatha gitu. Kayak, wah, aku aja baru tahu kalian tiba-tiba dapat kesempatan student exchange gitu. Ke mana? Kemana kalian? Ke Kamyung University. Nah, Korea itu di mana? Korea Selatan. Di Oh. kota Daegu tepatnya, Daegu. di Korea Selatan. Hmm. Kita bakal ambil full 1 semester. Program itu ada di tahun ajaran fall 2026. Jadi kita bakal experience musim semi ke winter. Oke. Seru banget. Itu berarti gimana sih cara daftar kayak student exchange-nya? Nggak mungkin kan kalian tiba-tiba dipanggil dari sana, kayak apa jangan-jangan kalian dipanggil dari sana langsung belajar? Enggak. Gimana sih? Gampang sih daftarnya. Jadi kayak pantengin aja IG International Maranatha. Nah, di sana bakal ada info-info tentang exchange, tentang short program dan lain-lain. Jadi ya bisa lihat dari situ. Nah, kebetulan kemarin juga kita daftar lewat International Office sih. Oke. Dan untuk pendaftarannya ya gampang banget sih, kita tinggal hubungin international office. Terus nanti mungkin apakah untuk program itu ada proses seleksi atau enggaknya. Kalau kemarin kita ada seleksi, dan bersyukurnya kita berdua yang terpilih menjadi untuk nominasi di KMU University. Sebelumnya kalian tahu dari mana sih ada kayak informasi apa international office-nya gitu? Aku sendiri baru semester 4 gitu baru tahu. Kalian tahu tuh gara-gara dari orang tua kalian atau sebelumnya ada sosialisasi? Kalau gue sendiri sih taunya dari dia, karena kan yang gue tahu tuh dia dari awal tuh ngebet banget ke luar negeri, pengen banget exchange. Nah, nggak tahu lu tahu dari mana ya? Kalau aku cari-cari sendiri sih. Waktu itu sempat nyasar ke gedung apa gitu, ke ruangan apa, dan ternyata katanya bukan di sini kalau nanya soal student exchange, dan ternyata ada di GAP lantai 2 ya, di Benar, ya. kantor international office. Berarti kalian si Yosua ini pernah nyasar buat nyari-nyari, ternyata dia GAP lantai 2. Oke tuh. Itu tips and trick ya. Lantai 2 teman-teman. Oke. Aku penasaran nih. Kan pastinya infonya pasti bakal banyak di Ayo tuh ada apa aja. Kenapa Korea sih? Apa yang bikin kalian berkesan kenapa mau ke Korea gitu? Nah, jadi ya disclaimer dulu ya, kita pernah berdua juga ke Korea gitu. Nah, kita juga cukup nyaman lah sama situasi di sana, kayak lingkungannya, terus culture-nya juga, terus ini juga salah satu exchange yang benefitnya banyak juga sih. Kita lihatnya di situnya juga. Kalau aku sendiri karena lihat Korea itu kan secara teknologi maju banget ya dibanding mungkin dengan Indonesia, dan harapannya sih kita bisa lihat kayak di sana ada teknologi apa nih, terus kita bisa adopsi bawa balik ke Indonesia. Betul. Oh iya kan pasti di Korea tuh teknologinya banyak. Terus tuh menurut kalian gimana ya? Udah pasti kan Indonesia tuh mungkin lebih tertinggal daripada Korea. Nah, gimana kalian mencari taunya gitu? Apakah kalian misal langsung tanyain dosennya kah? Atau misal kalian lihat kultur dari kebiasaan mereka? Misal kalau di Cina kan langsung kelihatan tuh, kayak tiba-tiba ada robot, ada drone-drone yang ngirim-ngirim paket gitu. Gimana sih kalian memperlihatkan atau mencarinya gitu? Ya pastinya kita pertama-tama ya observasi lah. Kan kita bakal tinggal di sana lumayan lama ya. Pasti kita bakal bersentuhan langsung lah dengan teknologi yang beneran dipakai gitu di sana. Jadi ya pertamanya observasi, terus mungkin kalau kita ada yang nggak ngerti ya kita tanyain ke dosen-dosen yang ada di sana juga sih. Jadi lebih ngerti gitu tentang teknologinya. Dan lebih ke media pembelajarannya mungkin ya, karena mungkin di sana mungkin media pembelajarannya pakai robot apa gitu, kita nggak tahu. Nah, kita hopefully dapat itu, dan lebih bagus lagi kalau bisa diterapin di Maranatha sih ya. Oke. Oh ya, bukannya kalian nih sekarang kan semester 4 di Teknik Informatika. Setahu aku kan kita di informatika nih tugas besar tuh banyak banget kan. Iya. Nah, gimana sih kalian
tiba-tiba kepikiran mau student exchange sedangkan tugas besar tuh numpuk gitu, banyak. Gimana cara kalian bisa bagi waktu buat ngambil kesempatan student exchange gitu? Kalau kenapa ya karena pengalaman ke luar negeri kemarin sih kayak ngebuka pikiran gua kayak Hmm. ya ternyata kesempatan di luar negeri tuh gede banget gitu. Hmm. Jadi ya emang dari awal semester satu gue emang udah mau cari exchange ini gitu. Hmm. Nah soal bagi waktunya ya tentang manajemen waktu sih. Ya bener tugas banyak. Tapi kan ya kita bisa lah ngambil dikit-dikit waktu buat nyiapin berkas-berkasnya, buat nyiapin wawancara gitu ya. Pasti bisa sih kalau prioritasnya kita ke sana gitu. Oke. Ya semuanya bisa di manage kalau memang itu prioritas kita. Lebih dikasih skala prioritasnya yang mana mungkin due date-nya lebih mepet, ya itu kita kerjain duluan. Tapi tetap concern utama kita ya tentunya sebagai kuliah dulu. mahasiswa, kewajiban kita ya menyelesaikan perkuliahan kita dulu ya. Tetap kuliah lah nomor satu. Oke. Oh ya, pasti kan nggak mudah gitu buat tiba-tiba pindah dari Indonesia ke Korea gitu. Pasti bakalan ada banyak pertimbangan lah, misal dari orang tua, dari mental diri sendiri, atau misal kultur shock dari budayanya gitu. Nah, gimana cara kalian menghadapi hal itu gitu? Misal kan pasti harus ada izin dari orang tua. Harusnya kalau orang tua gampang sih, pasti diizinin Iya, sih. ya. Terus kayak mungkin dari pergaulannya, gimana cara kalian nanti memilah gitu pergaulan di sana gitu gimana? Pastinya ya kita siapin mental kita sih karena kan perlu adaptasi lagi di sana. Terus untungnya kita berdua sih kan bisa saling menjaga gitu, bisa Oh. saling ngingetin lah. Kalau udah terlalu jauh ya sama-sama udah sudah vape gitu. Betul. Terus ya untuk filter ya pasti nyari-nyari lah temen tuh. Kita terlalu naif lah kalau kita bilang bakal berteman sama seorang. Pasti kita juga lihat dari latar belakang dia, kayak kebiasaan dia apa, terus kayak ya potensi dari dia gimana, karakternya gitu. Lebih ke karakter sih kita concernnya di karakter. Oke. Karena kita juga bakal jauh banget kan dari teman-teman yang udah kita familiar, terus kayak jauh dari orang tua, ya pasti kita keluar dari zona aman kita lah, comfort zone kita, dan kita juga jadi belajar mandiri sih harusnya ya Kak. Dan belajar buat budgeting. Walaupun nanti bakal ada kayak uang saku dan segala macamnya, tapi kalau kita ya boros Ya kita tetap bakal habis dan kita mungkin bakal kesulitan di sana gitu. Kalau tuanya makan Indomie. Nggak ada Di Indomie nggak ada. Indomie Iya. mahal lagi. Iya. Bentar. Kalau misalnya kayak gitu, kan kalian sebelumnya pernah ke Korea. Ada nggak kayak evaluasi sebelumnya kalian ke Korea tuh kayaknya gue lupa bawa ini kayak, atau misalnya persiapannya kurang matang. Nah, nanti misal mau ke Korea, apa aja sih yang kalian harus siapin kayak tips and triknya lah. Paling waktu itu gue kurang bawa jaket yang tebal sih. Kan waktu itu November tuh udah agak-agak dingin itu. Ya cukup kedinginan sih. Ya nantinya bakal bawa lebih banyak yang tebal-tebal lah. Oke. Kan kita bakal sampai Desember ya. Dimana ya udah winter lah. Sudah semi-semi winter gitu. Ya sih pasti perlu banyak kayak alat-alat buat musim dingin. Iya Dan sih. juga mungkin kalau dari aku ya tentunya harus ada setidaknya tabungan lah, minimal sekian nominalnya. Oke. Dan ya itu buat apply visa, dan juga dari persyaratan si Cambridge University-nya mewajibkan si student itu punya tabungan sejumlah ya adalah Korean won. Oke. Sekitar 4,6 juta ya. Iya, 4,6 sekitar juta Korean won. 54 juta rupiah lah kalau dikonversi ke rupiah. Oke. Aku penasaran nih, kan kalau misal kalian naik pesawat dari Indo, itu berapa lama sih ke Korea? Tergantung sih. Kalau kemarin kita transit ya cukup lama ya, hampir seharian. Tapi kalau direct tuh sekitar 10 jam lah ya. iya 10 jam, 10 8-10 jam jam, lah. 10 jam. Itu kalau direct dari Indo langsung ke Korea tanpa transit ya. Kalau makan? Transit, Kalau makannya gimana nanti? kalau makannya di pesawat. Iya, cari sendiri. Biasanya dikasih makan sih. Oke. Udah include makan terus sama include bagasi juga biasanya. Oke. Jadi aman sih kalau makan di pesawat. Oke. Nanti kan udah nih pesawat tuh datang sampai itu. Nah, apa sih bakal kalian lakuin di Korea gitu pertama kali, atau misal ya pertama kali ke Korea ngapain, terus sampai di kampus mau ngapain? Kan tadi kalian apa sih kayak kampusnya pasti kan bagus-bagus gitu. Apa yang kalian bakalan explore pertama kali gitu? So ya
kita niatnya sih mau H-7 lah kesana ya. Hmm. Jadi ya nggak perlu ngedadak langsung belajar gitu. Hmm. Ya kita bakal explore dulu kayak di Seoul-nya atau di kota-kota lain dekat Daegu gitu. Jadi ya kita lebih bisa nikmatin lah Korea seutuhnya gitu. Kan kalau udah kuliah mah beda lah, kayak ada apalah gitu. Iya. Kalau yang aku mau coba sih dari segi fasilitas sih. Kita udah kayak research Hmm. ada apa aja sih sana, dan ternyata Hmm. ada lapangan sepak bola, ada Hmm. lapangan tenis, terus kayak fasilitas lainnya juga menarik banget, perpustakaannya gede banget. Hmm. Dan kalau dari aku sendiri ya aku mau makanannya sih yang aku cari, karena Oke. jujur enak-enak dan kita cocok banget lidahnya waktu itu pernah nyobain. Iya. Walaupun agak pricey sih dibanding dengan Indonesia, tapi ya worth it lah. Ya, Oke. ada fun fact-nya dikit. Saking excited-nya kita tentang fasilitasnya ya, waktu kemarin tes tuh kita bukannya belajar malah riset tentang fasilitas kampusnya, kayak nonton video orang. Saking excited itu jadi ya pasti mau memanfaatkan fasilitasnya lah ya. Oke, jangan ditiru ya itu. UTS. Tetap belajar, udah ya. Oke. Iya sih butuh sih kalau misalnya research fasilitas kampusnya biar memanfaatkan fasilitasnya dengan baik gitu ya. Aku penasaran nih. Nanti kan pasti kalian bakalan nemu hal-hal baru yang menurut aku pasti bakalan seru banget gitu. Gimana sih nanti kalian ada nggak kayak rencana kayak bikin seminar kah atau bikin workshop kah buat nanti di Hima atau di Informatika Maranatha gitu? Jadi ya ada sih. Hmm. Kayak kalau udah beres sana ya kita kalau disediain platformnya kita bakal buka sharing session gitu buat yang ngasih insight-insight buat adik kelas atau siapapun yang mau exchange itu. Hmm. Terus kita juga itu ya mau bikin vlog ya. Iya. Iya. Semacam day in my life lah supaya memotivasi teman-teman di luar sana. Oke. So ya stay tune lah nanti di YouTube kita. Oke. Boleh tunjuk kamera. Nanti jangan lupa follow Instagram mereka juga buat lihat info mereka. Tiba-tiba ada foto di Korea gitu. Tiba-tiba. Nanya juga boleh, nanya. Kita open banget sih. Senang banget kalau ditanya-tanya. Oke. Nah, sebelum ini nanti kita masuk bahas dari Korea, aku penasaran nih. Kan kita di informatika nih belajar banyak hal nih. Mata kuliahnya dari dasar maupun sampai nanti ke expert gitu. Sampai sekarang di semester 4 nih menurut kalian apa sih mata kuliah yang itu tuh berkesan buat kalian dan itu tuh jadi membuka wawasan kalian banyak gitu? Kalau dari aku sendiri sih yang paling berkesan itu web dasar sama pemrograman web lanjut, di mana bayangan aku tuh tentang website tuh kan kayak wah suatu hal yang ribet banget dan kompleks gitu. Ternyata ya pas udah dijalanin, oh caranya gini, cara buatnya gini, apa aja yang tools yang dipakai dan segala macamnya, ternyata oh mudah ya. Dan untuk aku sendiri sebagai fondasi mata kuliah yang keren banget di Maranatha ini yaitu dasar pemrograman, di mana di situ kita belajar tentang Python dan otak kita seolah-olah dipanasin dan logika kita tuh diasah gitu di mata kuliah dasar pemrograman ini. Nah, buat gue sendiri sih yang di semester ini ya ini machine learning sih, kecerdasan mesin. Kan awalnya gue mikir AI itu seribet itu kayak wah ini mah macem-macem loh, ini itu. Jadi pas dijalani ya oke lah, masih bisa di ngertiin sama kita gitu. Lebih gampang ya implementasi gampang lah, lebih terbuka pikiran gue tentang AI gitu. Terus untuk fundamentalnya gue itu sih chatnya sama Daspro sih. Oke. Chatnya itu kan ngelatih kita berpikir Betul. tentang ya sesuai dengan algoritma di informatika itu sendiri. Kalau Daspro ya fundamental ngoding kita, kayak kan kita belajar kayak bikin variabel terus for terus apa if-ifan itu kan berguna juga buat kedepannya gitu. Iya. Jadi ya itu sih yang berdampak buat gua di selama perkuliahan ini. Oke. Sebelum jauh lagi nih, aku mau tarik ke belakang dulu. Kalian sebelumnya dari sekolah mana sih dan apakah emang sebelumnya kalian ada background IT kah atau udah belajar duluan atau misalnya kita masuk ke Informatika Maranatha tuh tinggal cemplung dan lanjut gitu. Gimana sih menurut kalian sebelum dari masuk ke kampus? Kalau aku SMA-nya tuh di Semak Trimulya Bandung. Dan jujur ada dibekali sih sedikit tentang HTML, pemrograman website, tapi jujur kalau untuk kalian mungkin yang awam tentang IT nggak usah takut sih masuk ke Manhat, karena kita bener-bener dari semester awal tuh diajarin dari fondasinya dulu, cara pikir tentang mungkin gimana cara kerja komputer dan pemrograman. Jadi nggak usah takut sih, karena di sini diajarin dari awal sampai ya advance.
Kalau gue sendiri sih dari Smart Memorial Bandung Hmm, yang di Jalan Jenderal Sudirman. oke. Jadi ya dari SMA juga udah sempat sih diajarin Python gitu, kayak Python PHP. Tapi ya masih itu sih kayak nggak terlalu gimana gitu. Nah di Manat ini ya benar kata Yosua bilang, kita benar-benar diajarin dari dasarnya banget gitu. Jadi walaupun kalian nggak dibekali apapun dari SMA kalian, kalian masih bisa survive gitu asal kalian niat terus rajin lah. Hmm, Benar-benar kalian tujuannya di IT ya pasti bisa lah. hmm. Oh ya, sebelumnya pasti dari IPA dong, Iya, dua-duanya IPA. aku IPA. Ada nggak ngaruh? Pasti kan dari IPA mungkin dari statistika sama Hmm. matisnya ya yang ngaruh ya ke mata kuliah kita. Oke, kalau gitu aku penasaran kalau kalian ngegambarin atau cerminan diri kalian gitu. Kalian tuh bahasa pemrograman apa sih gitu? Kalau misalnya yang aku tahu kan bentuk sifat dari bahasa pemrograman kan ada beda-beda. Kayak misal si itu yang harus ngikutin aturan-aturannya, harus ngikutin ini tuh variabel boleh string atau Hmm. integer gitu. Atau misal Java yang berorientasi objek banget gitu. Nah, kalau Oke. kalian tuh apa gitu? Kalau aku sendiri mungkin aku bakal mendefinisikan diri aku sebagai Python. Hmm, Karena mungkin kalau Python itu kan cenderung Iya. banyak orang bilang sederhana dan Iya. simple, dan ya aku orangnya pengennya keep it simple aja sih. Ya gue juga sama sih. Kebetulan ya kita mirip-mirip lah secara personal. hmm, Personality ya mirip-mirip ya. Gue juga pengen yang simpel-simpel aja lah. Ngapain hidup ini udah berat, ngapain semuanya dipusingin gitu. Kalau oke. bisa simpel kenapa harus ribet? Oke. Oh ya, aku penasaran. Kan kalau misalnya menurut kalian mendingan mahasiswa tuh jadi mahasiswa yang kupu-kupu Hmm. atau kuliah kura-kura gitu. Kuliah rapat atau kuliah pulang. Atau misal sebenarnya ada potensi yang lebih baik gitu daripada misal dari kupu-kupu ataupun kura-kura. Misal di luar dari itu gitu. Ada Hmm. nggak menurut kalian? Kalau menurut gue nggak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk ya. Itu Hmm. tergantung perspektif sama tujuan kalian di kampus ini sih. Hmm. Kalau kupu-kupunya ternyata magangnya di Google gitu, Hmm. apakah kita bisa bilang lebih jelek dibanding yang kuliah rapat di IMA gitu? Enggak Ya, kan? enggak. Itu ya gimana itu sih perspektif juga. Hmm. Apa yang dia kerjain tuh selama dia milih jadi kura-kura atau jadi kupu-kupu. Nah, jadi ya balik lagi ke Iya, masing-masing betul sih. sih apa yang kita kerjain. Kalau kalau kita sendiri ya kupu-kupu sih. Tapi ya kupu-kupunya juga yang produktif lah, Iya. kayak ikut lomba, ikut Hmm. seminar, Hmm. bikin paper. Jadi ya tergantung kalian nih maunya fokusnya di mana, mau di organisasi kah Iya. atau di luar gitu, kayak yang kayak tadi ya magang kayak atau Iya. apa. Mungkin kalau dari kupu-kupu kan experience itu lebih kayak dari dunia luar, Hmm. Itu. lebih kayak hands on experience-nya. Tapi Ya, kalau dari kura-kura ya kita bisa belajar cara mengatur organisasi, cara Hmm. berkomunikasi hmm. dengan orang lain, ya plus minus sih semuanya. Oke. Tadi mau nanya apa ya? Lupa. eh Kan kalau misal kalian jadi mahasiswa gitu, terus apa sih kayak roadmapnya? Misal kan ini mungkin ada yang masih jadi SMA gitu, masih duduk di bangku SMA gitu. Hmm. Nah, gimana sih kalian kayak roadmap sebagai mahasiswa yang baik dan benar gitu untuk bisa dapat karir yang bagus. Misal di semester 1 kalian harus ngapain, semester 2 Oke, harus oke. ngapain. Nah, itu gimana? Masih paham Kalau ya? kalau gue sendiri sih di semester 1 ya fokus dulu lah buat ngenalin lingkungan kampus. Nah, kan udah terbiasa nih. Nah, di semester 2 3 tuh kita harus cari opportunity lah. Hmm. Kan mumpung belum terlalu sibuk lah, kita bisa cari-cari lomba kayak atau seminar Hmm. ataupun ya apalah yang bisa ningkatin skill kita gitu. Nah, untuk semester 4 5 tuh ya kita juga cari-cari exchange magang gitu. Nah, buat semester 6 7 ya fokus dulu lah, selesai dulu lah. Kan Hmm. kalau udah selesai mah bebas kita mau Hmm. ekspor apapun gitu. Betul. Nanti semester 8 kalau masih ada sisa nih ya maksimalin lah magang kah atau apa. Jadi kayak sebelum kita lulus tuh kita udah dipersiapin gitu, udah matang untuk terjun ke dunia company gitu. Jadi ya lebih diterima lah, Iya. bisa diterima sama company-company gitu. Bener sih. Kurang lebih kalau roadmap aku juga sama sih kayak Febrian. Dan mungkin kayak kalian mungkin penasaran kayak kalau student exchange bagusnya kapan sih idealnya? Hmm. Kalau menurut personal kita sekitar semester 5 lah ya. Iya, 5 atau semester kalian mungkin
kalau nggak mau magang tapi pengen student exchange ya ambil 7 boleh sih. Bener. Dan banyaknya tuh dibuka tuh di semester ganjil, setahu aku ya. Iya, iya. Oke. Oh iya, berarti kan kalau misal kayak gitu, apa ya? Menurut kalian gampang nggak ngejalanin dari misal step 1, step 2, step 3, pasti pasti bakalan banyak rintangan gitu kayak males lah atau misal keganggu sama tugas-tugas atau misal mungkin ada opportunity lain gitu. Gimana cara kalian bisa kayak stick to the plan gitu? Pasti di jalan-jalan itu tuh kayak tiba-tiba tuh ada insight yang masuk misal awalnya aku kan misal organisasi-organisasi terus tiba-tiba ada ikut lomba terus ada ikut hal-hal lain tuh yang ngeganggu dari organisasi aku itu menurut kalian gimana sih kalau kita tuh bisa stick to the plan gitu. Ya balik lagi ke motivasi dan prioritas kita sih. Karena kan kita udah ada roadmap nih. Ya kadang ya wajar sih manusia kan kayak capek atau apa. Tapi kan kalau kita ingat motivasi kita apa ya pasti balik lagi gitu. Itu tuh tergantung ya seberapa besar motivasi kita di hal tersebut gitu. Kalau ya besar ya pasti balik lagi. Kalau enggak ya berarti enggak sebesar itu motivasi lu di situ dan mungkin lu bisa berpindah ke yang lain. Jadi kayak lu tuh belum belong to this opportunity gitu. Oke. Jadi bisa nyari yang lain. Tapi kayak kalau lu udah strict ke opportunity itu ya pasti lu kejar terus itu. Dan jangan takut untuk mencoba sih kalau dari aku ya. Selama opportunity-nya ada itu jangan dilewatin lah. Dan aku juga belajar banyak dari Febrian di mana orangnya tuh kayak gas dulu aja gitu. Jujur kalau aku sendiri aku tuh orangnya sebelum memulai sesuatu ya banyak perencanaannya lah, banyak mikirnya, Overthinking lah. overthinkingnya. Tapi kadang satu sisi juga overthinking yang terlalu berat juga nggak bagus sih. Jadi Menghambat perkembangan diri juga. ya bersyukur juga sih kita bisa kayak sharing each other gitu tentang insight-insight yang mungkin dia punya dan aku nggak punya. Ya sama lah. Oke. Saling membangun lah. Pertemanan baik ini. Iya, Saling betul membangun. betul. Oh ya, menurut kalian nih, kan dalam membangun karakter ataupun membangun karir di IT itu, mendingan menurut kalian kalian kuasai dari berbagai bidang, walaupun nggak ada yang fokus jadi tujuan utama gitu. Atau misal satu tujuan ini tuh jadi pegangan kalian gitu, tapi kalian nggak tahu hal lain gitu. Mending mana menurut kalian? Atau di luar dari hal itu, kayak misalnya apa gitu yang di luar dari hal kedua tersebut? Kalau ada quotes mah ini kayak Jack of all trades, master of none lah ya. Jadi ya sebenarnya tergantung kita sih ya. Tapi kita ada perbedaan pendapat sih di sini. Oke. Sempat beberapa kali juga diskusi tentang ini. Kalau gue mikirnya ya masa-masa kuliah tuh ya masa-masa explore lah. Kayak lu kan belum tahu yang pasti banget, yang cocok banget sama lu. Jadi ya wajar-wajar aja kita explore apapun itu. Iya. Jadi ya mungkin ya dengan explore itu kita bakal nemuin yang terbaik. Nah mungkin bisa difokusin. Tapi kan at least yang lainnya juga kita udah ada dasarnya gitu. Gak yang bodoh-bodoh banget yang bisa dibodoh-bodohin orang gitu. Nah kalau menurut lu? Sih. Kalau menurut gua agak sedikit beda tapi ya masih align. Jadi kalau mungkin aku bisa petain ya semester 1 2 itu ya kalian kalau bisa kuatin fondasinya, coba banyak hal it's okay gitu. Tapi kalau udah menuju semester 3 aku agak sedikit menyesal sih kenapa nggak lebih awal buat kayak tahu spesifikasi aku mau kemana. Dan kalau bisa lebih awal ya itu lebih bagus sih. Jadi kita bisa dalemin si spesialisasi yang kita mau. Dan kalau kita sendiri sebenarnya maunya ke cyber security sih, Cyber tertariknya security. ya di bidang cyber security. Tapi di mana-mana ini ya banyak sih kayak mau AI atau Web. sebagai data analis, software dan banyak lainnya. Ada gamenya juga ya. Game betul. juga. Keren yang dosen-dosen keren. Oke. Mumpung tadi nge-mention dosen-dosen. Wah. Dosen-dosen Aduh, siapa nih? takut, Jadi Bray. dosen yang ini nih, aku bagi jadi 3 lah. Jadi dosen yang favorit kalian, dosen yang ini tuh asik banget gitu. Terus dosen yang kalau misal dia ngajarin atau misal dia cuma masuk nih, udah ngerti nih langsung materinya tuh. Siapa gitu dari 3 dosen ini? Dosen favorit. Favorit ya? Favorit yang kayak masih yang kedua yang gaul, yang ketiga tuh yang dia masuk udah langsung ngerti dah. Dosen favorit mungkin Pak Timo kali ya. Pak Timo.
Kenapa tuh Pak Pak Timo? Timo tuh bener-bener ngajarin dari dasar itu. Awalnya kan kita berjaringan sama dia, yang awalnya awam banget kayak, oh jadi paham gitu. Jadi Hmm. bener-bener dari fundamentalnya gitu. Iya. Hmm. Sama siapa ya? Ci Chapin juga oke sih. Dia Oke. ngajarin juga gitu sih, sama kayak bener-bener dari dasarnya. Kalau lu? Iya. Kalau dosen favorit ya kurang lebih sama sih Pak Timo. Karena jujur yang diajarin sama materi cyber yang aku belajar di luar itu sangat sangat daging dan sangat sangat online. Jadi apa yang diajarin dia tuh bener-bener kepake banget sih di luar sana. Dan untuk dua lainnya tadi dosen apa sih? Dosen Yang yang asik, yang asik sama yang Oh, kalau asik. misal dia masuk tuh langsung langsung ngerti ngerti. gitu. Ah, Iya. Kalau favorit yang tadi. Oscar sih kayaknya. Karena dia bener-bener fun dan santai banget. Dan juga kalau dosen yang auto ngerti itu ada Ciweni karena dia kalau jelasin tuh bener-bener pelan, deep tapi pasti. Hmm. Kalau gua sih yang asik siapa ya? Cisasa kali ya. Cerita saya. Betul 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 sih. Dia cheerful banget dosennya gitu ya. Hmm. Jadi asik gitu diajarnya. Kalau favorit ya Oscar sih. Hmm. Dia emang jenius, literally jenius, Hmm. dimana ya kita diajarin gini langsung paham karena ya dia simple kan. Ya. Orang jenius tuh mempersimpel hal yang sulit, bukan malah mempersulit hal yang simple. Betul. Nah jadi ya kalau kalian jenius pasti kalian simple lah orangnya. Betul betul betul. Oh ya, ini nih. Kalau misalnya aku penasaran kayak menurut kalian perbandingan dari Maranatha sama kampus-kampus lain tuh apa sih yang bedain dari informatika kita daripada kampus-kampus lain gitu? Kalian ada nggak kayak misal setahu aku kan tadi yang pertama tuh kalau misalnya di dasar kan diajarin dasar banget. Nah, kalau misal di kampus lain tuh emangnya nggak dasar banget gitu? Mungkin lu bisa ceritain Ya. kayak awal lu masuk Manat kayak gimana nih, Bang Ferry? Ya kalau yang gue dengar dari teman-teman yang lain sih ya itu sih mereka langsung kayak advance-nya gitulah, kayak statis matis tuh ditaruh di semester 1 di mana ya belum itulah, menurut kita belum cocok kalau ditempatin di semester pertama gitu. Hmm. Nah sebenarnya menurut kita kurikulum Marta tuh bagus sih, kayak bener-bener disusun step by step gitu. Di awalnya ya dikasih yang ringan-ringan dulu untuk pembiasaan dulu lah di IT ini. Oke. Terus selanjutnya ditambahin terus bobot-bobotnya, jadi ya nggak terlalu jauh sih gap antar semesternya juga, jadi ya masih bisa beradaptasi lah si mahasiswanya, nggak yang jomplang kayak kaget banget. Kalau aku sendiri kenapa pertama pilih Mana? Karena jujur Mana itu banyak banget beasiswanya, mulai dari macam-macam lah, dan yang 100% itu banyak banget. Iya. Dan selain itu juga kenapa pilih IT Maranatha? Karena selain prospek kerja yang bagus. Kenapa Maranatha? Karena ya kurikulumnya tadi benar-benar diajarin dari fondasinya banget sampai ke yang advance gitu. Kalau mungkin dari Abang Jose sendiri ini, kenapa Dari apa pilih Informatika Maranatha? Informatika Maranatha karena jawaban seriusnya diminta dari orang tua sih. Terus karena mungkin dulu aku SMA nggak yang terlalu gimana gitu tentang perkuliahan ya, kayak belum apa ya, nggak serius banget gitu buat nyari kuliah tuh gimana. Waktu tuh milih misal perlautan gitu. Walaupun di sekolah aku nggak belajar laut gitu. Jadi cuman kayak berdasarkan apa ya, intuitif kesukaan aja. Terus ya bersyukur lah kalau disuruh sama orang tua ke IF Maranatha. Kalau nggak aku bersyukur karena belajar logika dasarnya sih. Soalnya kalau nggak belajar di informatika logikanya, kayaknya buat memahami sesuatu tuh rasanya kurang afdol gitu. Kalau misal nggak masuk informatika Maranatha di sini gitu. Fun fact dikit nih, sebenarnya gue tuh di mana tuh tersesat di jalan yang benar. Jadi awalnya gue nggak ada kepikiran daftar di mana, dan daftar di THB IT juga sih. Nah waktu itu tuh gue nganter adik gue Natalan. Nah kebetulan si gerejanya itu gereja dia, papa dia di gembalanya. Nah gue tuh ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol, banyak ngobrol gitu, kuliah di mana. Terus dia tuh ngomong, anak saya juga ada yang seumuran kamu, masuknya ke mana. Oh oke, Manat. Terus dia jelasin kayak beasiswanya full 100%. Nah sebenarnya sebelumnya juga sempet tahu ya, cuman
karena ada testimoni langsung gitu Hmm. dari mamanya dia buat gue yakin masuk Manor gitu. Mm-mm. Jadi ya gue masuk Manor juga karena dia sih, mama dia secara nggak langsung. Oke. Kalau Yosua sendiri dari siapa? Dari mamanya ya? Dari mama dari mama aku sendiri. Ya Oh. banyak sih sebenarnya udah ada testimoni, Hmm. banyak relasi yang pernah kuliah di Manat dan ya sejauh ini so far ya oke sih. Oke. Oh ya, aku penasaran nih. Kan kita sebagai mahasiswa pasti peluangnya tuh bakalan banyak banget. Tapi kan ada beberapa mahasiswa yang nggak ngambil peluang itu. Gimana sih cara mungkin aku minta pendapat kalian. Kayak dari Hima tuh apa sih yang bisa ngebuat potensi mereka tuh bisa apa ya? Mengambil potensi mahasiswa tuh sebaik itu gitu. Kan kalian udah memanfaatkan salah satu potensinya gitu. Student exchange kan mungkin salah satu manfaat sebagai mahasiswa. Nah, kalau misalnya ada beberapa teman kita yang mungkin dia mau memanfaatkan itu tapi kayak belum tahu gitu apa aja bisa yang bisa diambil dari sebagai mahasiswa gitu. Hmm. Menurut gua sih yang pertama ya kita harus kenalin diri kita kenalin diri kita dulu sendiri. Jadi Hmm. kayak potensi diri kita. Jadi kan bisa cocokin kayak opportunity ini, oh cocok sama gua ya gua mau coba gitu. Oke. Sama harus self acceptance sih. Kadang kebanyakan mahasiswa nggak mau ngambil opportunity itu karena insecure. Hmm. Jadi ya lu harus terima kekurangan lu. Oke, gua kurang. Nah, tapi kan gua juga tentunya pasti punya kelebihan gitu. Nah, jangan jadikan insecure itu bahan untuk gue nggak akan mampu, nggak akan sanggup gitu. Hmm. Jadi ya terima diri lu dulu sendiri. Jadi jujur awalnya juga gue insecure lah. Hmm. Dan tapi ya beriring sejalannya waktu ya Tuhan ya udah baik sama gue. Ya kenapa gue nggak maksimalin apa yang Tuhan berikan ke gue gitu. Betul sih. Dan kadang mungkin kita ngelihat kayak wah apalagi dalam konteks student exchange gitu suatu hal yang ribet atau menakutkan, padahal mungkin kalau kita nanti udah jalani ya mungkin malah jadi fun, kita banyak experience baru, insights baru, terus kayak ya banyak yang didapat pasti. Jadi kenapa nggak coba dulu aja sih gitu. Betul, betul. Iya. Sebenarnya ya lewat banyak opportunity itu gue belajar sih kayak ternyata yang rumit itu otak gue bukan kenyataan di lapangannya. Iya. Ternyata jauh lebih gampang lah pokoknya pas lu udah jalan itu lu banyak mikirnya tuh pusingnya di otak lu gitu. Kalau udah jalanin ya ngeflow aja lah, very flow aja. Oke. Oke, ini kan pasti habis nonton video ini pasti bakalan banyak dong kayak mahasiswa yang jadi apa ya? Jadi tiba-tiba memiliki semangat gitu buat misal student exchange atau memanfaatkan apa fasilitas mahasiswa itu dengan baik. Apalagi di informatika kan pasti informatika Maranatha pasti banyak peluang-peluang yang lebih banyak. Nah, menurut kalian tuh gimana sih kalau misalnya apa ya? Mahasiswa tuh mau langkah dari yang nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa tuh gimana sih kayak apa ya pesan buat mereka aja sih kayak gimana ngebangun dari karakter merekanya gitu. Buat student exchange ini ya. Iya, pesan-pesan buat mahasiswa yang Jadi mungkin baru. kalau dari aku sendiri supaya jadi pertama-tama ya supaya mungkin kalian ada yang insecure dan segala macamnya, buat boost confident kalian ya pertama ya dari skill bahasa Inggris sih. Dimana bahasa Inggris penting banget karena kita di sana bakal di conduct pakai bahasa Inggris dan juga bakal ketemu teman-teman internasional, supaya build confident kalian dan bahasa Inggris. Yang kedua ya kalian bisa upgrade kayak CV kalian, portofolio kalian betul. dari mungkin lomba atau mungkin kalian pernah ikut seminar apa, pengalaman berorganisasi dan segala macamnya. Dan yang terakhir mungkin message aku ya gas dulu aja sih. Oke. Bener sih kata Yosua, kita harus siapin sedini mungkin lah. Jangan kayak buat sandi gitu semalaman, nggak bisa. Iya. Jadi harus bener-bener step by step lah bangun ya karakter kalian, karena ya orang luar tuh lebih ngeliat karakter sih. Jadi ya bangun karakter, terus juga ya bener bahasa Inggris tuh penting karena itu jadi jendela dunia gitu. Oke. Kalau kita bisa bahasa Inggris kan terbuka gitu ke dunia ini. Terus sama ya coba aja sih, apa salahnya coba. Kalau ketolak ya udahlah. Kalau ya at least lu dapat pengalaman, dapat pelajaran lah, karena kan kita dapat pelajaran tuh dari kesalahan, dari penolakan. Kalau kita lempeng-lempeng aja kan nggak ada yang
jadi membekas Iya. itu. Iya. Karena ya guru terbaik ya dari itu Pengalaman. sih, pengalaman. Dan juga ketika seleksi apa ya kan, jadi kita di seleksi itu ada interview kan, dan Iya. itu pakai bahasa Inggris Ah. interviewnya. Nah Iya. itu wah kita stressful banget sih waktu itu. Tapi pas selama interviewnya ternyata wah went well gitu, kayak perjalanan baik, dan ternyata itu bisa jadi pelajaran kita. Oh misalkan nanti suatu saat kita ada interview kerja dan segala macamnya, kita jadi kayak udah terbiasa Betul. bahkan pakai bahasa Inggris gitu. Betul. Iya sih, jadi So, stop pasti worth it. overthinking. Oke. Ada kata-kata terakhir kah sebelum kita menyudahi ini? Kayak misal nih, jangan lupa buat student exchange, karena ya student exchange tuh ya memiliki peluang yang penting karena kalian bisa belajar dari bukan kurikulum di Indonesia aja, tapi di kurikulum internasional. Kalau dari kalian? Ya, kenalin diri dulu lah, terus baru lu siapin roadmap lu selama kuliah ini. Ya sebisa mungkin ya manfaatin apapun opportunity yang ada, baik itu lomba, paper ataupun apapun. Oke. Ya pasti lu bakal belajar lah dari itu. Entah lu walaupun gak menang ataupun jelek juga kan, at least lu udah coba. Betul. Lu udah punya pengalaman lah. Dari aku sendiri, quotes buat sebagai penutup, peluang itu datang kepada orang yang mau mencoba dan nggak takut gagal. Oke. Gitu sih. Jadi ya coba dulu aja, kalau kalian punya minat ke student exchange, gas dulu aja, pasti seru sih. Dan untuk kayak berkas-berkasnya sendiri ya aman lah. Prodi informatika itu sangat suportif banget, dimana Betul. untuk persyaratan berkas-berkas kita full support, sangat cepat, komunikatif juga, dan ya itu sih pesan dari aku. Oke. Iya, bener sih. Gas aja dulu. Tapi jangan bener-bener kosong gitu. Ya, Tetap harus siapin lah. Isi dari diri kalian sendiri ya. Biar ada value-nya, diri kita juga ada value-nya juga. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misal ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mungkin habis ini langsung apply student exchange, dan kalau misal kalian mau lihat dari penasaran kehidupan nanti student exchange mereka, kalian bisa cek di deskripsi, nanti ada link Instagram yang bakalan bisa kalian follow lah ya. Kalau mau nanyain juga boleh lah. Oke. Tentang exchange ataupun apapun itulah di perkuliahan. Oke. Terima kasih Febrian, terima kasih Yosua. Cut.